Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas 10 IPS 3 yang beranggotakan saya Raka Zaidan, yang kedua ada Resva Clarita, yang ketiga ada Rusda Septina, yang keempat ada Sarah Cahya. Kami akan menjabarkan tentang kerajaan Pajajaran, mulai dari sejarah berdirinya kerajaan Pajajaran, kehidupan sosial, budaya, dan politik di kerajaan Pajajaran, sampai sebab-sebab runtuhnya kerajaan Pajajaran. Langsung saja yang pertama, sejarah kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan yang menganut agama Hindu. Terdapat beberapa informasi yang menjelaskan bahwa Pajajaran dibentuk oleh Sri Jaya Bupati sekitar tahun 923 Masehi. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Prasasti Sang Hyang 1030 Masehi. Kerajaan Pajajaran berdiri di daerah Parahyangan Sunda yang sekarang sudah menjadi Jawa Barat. Sebelum adanya kerajaan Pajajaran, di daerah tersebut sudah terdapat kerajaan lain seperti Tarumanegara, kerajaan Sunda, Galuh, serta Kawali. Sekitar tahun 1400-an, kerajaan Majapahit mengalami kehancuran yang disebabkan oleh perebutan tahta antar saudara yang terus terjadi, sehingga banyak masyarakat dari kerajaan tersebut mencari naungan ke kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh pun menerima dengan senang hati kedatangan mereka. Bahkan terdapat beberapa rombongan dari Majapahit yang menikah dengan orang kerajaan Galuh. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan bagi sang raja dari kerajaan Sunda yang mengatakan bahwa Raja Galuh sudah mengingkari aturan yang mereka sepakati, yaitu tidak boleh menikah dengan orang-orang dari Majapahit. Akhirnya kedua kerajaan itu pun terlibat persengketaan, bahkan hampir terjadi peperangan. Tetapi kedua para penasihat kerajaan berhasil mendamaikan kerajaan tersebut. Kerajaan tersebut berdamai dengan adanya satu syarat, yaitu jika suatu saat nanti mereka harus turun tahta, maka mereka harus menunjuk salah satu putra mahkota yang akan dijadikan sebagai pengganti dari kedua raja tersebut. Namun kedua raja tersebut menunjuk nama yang sama, yaitu Jaya Dewata, yang akan dijadikan sebagai pengganti raja dari kedua kerajaan tersebut. Maka dengan ini persingkatan tersebut selesai dengan cara menyatukan kembali dua kerajaan yang berada di bawah pimpinan satu raja. Setelah itu, Jaya Dewata mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja atau sering dikenal dengan Prabu Siliwangi, dan mulai memimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1482 Masehi. Dari segi geografis, kerajaan Pajajaran terletak di Parahyangan Sunda, Pakuan. Sebagai ibu kota Sunda dicatat oleh Tom Perez di dalam The Suma Oriental. Ia menyebutkan bahwa ibu kota kerajaan Sunda disebut Dayo atau Dayeuh. Itu terletak sejauh 2 hari perjalanan dari Kalapa atau Jakarta. Sedangkan untuk wilayah kekuasaan kerajaan Pajajaran itu meliputi Jawa Barat, bahkan sampai ke Sumatera, dengan ditunjuknya Banten sebagai tempat strategis untuk pelabuhan tempat kerajaan Pajajaran melakukan jual beli dan interaksi dengan bangsa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusida Setia Safinhati dari kelas 10 IS 3. Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Pajajaran antara lain yaitu Sri Baduga, Surawisesa, Ratu Dewata, Ratu Sakti, Ratu Nilakendra, Raga Mulya atau dikenal sebagai Prabu Surya Kencana, Rahyang Niskala Wastu Kencana, Rahyang Dewa Niskala atau biasa dikenal Rahyang Ningrat Kencana, Sri Baduga Maharaja, Hyang Wunisora, Ratu Samian atau biasa dikenal sebagai Prabu Surawisesa, dan Prabu Ratu Dewata. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Pajajaran. Pertanian merupakan kegiatan mayoritas di rakyat Sunda. Berdasarkan kitab Carita Pahrayangan, dapat diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Sunda pada umumnya bertani, khususnya berladang atau berhuma. Kerajaan Sunda Pajajaran memiliki setidaknya 6 pelabuhan penting, yaitu Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Setiap pelabuhan ini dikepalai oleh seorang syahbandar yang bertanggung jawab kepada raja. Para syahbandar ini bertindak sebagai wakil raja di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasainya, sekaligus menarik pajak dari para pedagang
yang ingin berjualan di daerah ini berupa kiriman upeti berwujud barang dagangan atau uang. Dalam transportasi air, selain melalui laut, dilakukan pula melalui sungai-sungai besar seperti Citarum dan Cimanuk sebagai jalur perairan dalam negeri. Meskipun pusat kekuasaan kerajaan Sunda berada di pedalaman, namun hubungan dagang dengan daerah atau bangsa lain berjalan baik. Di kota-kota pelabuhan Pajajaran diperdagangkan lada, beras, sayur-sayuran dan buah-buahan, dan hewan piaraan. Selanjutnya adalah kehidupan sosial di Kerajaan Pajajaran. Berdasarkan kitab Sang Hyang. Sebabnya kerajaan Pajajaran runtuh. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 akibat serangan dari Kesultanan Banten. Berakhirnya zaman Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu diboyong ke Banten karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru dan menandakan Maulana adalah penerus kerajaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Palangka Sriman Sriwacana tersebut saat ini bisa ditemukan di depan bekas Keraton Surasowan di Banten. Orang Banten menyebutnya Watu Gigilang, berarti mengkilap atau berseri, sama artinya dengan Sriman. Saat itu diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menerapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan tidak mau memeluk agama Islam, dan sekarang mereka dikenal sebagai orang Baduy.